Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bisa melihat, merasakan dan mengalami tokoh-tokoh dalam kitab suci yang imannya dipuji oleh Yesus. Hari ini Centurion, perwira Romawi yang penuh cinta kepada orang-orang Yahudi, penuh kasih kepada orang-orang Yahudi, mohon supaya hambanya orang Yahudi itu disembuhkan dari segala macam penyakit. Dan hambanya itu sembuh. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, ada beberapa tokoh dalam kitab suci yang dipuji oleh Yesus karena iman, karena keyakinannya dan karena kepercayaannya yang kuat akan Yesus. Meskipun dia orang Romawi, tapi ternyata hati manusia sama dalam siapapun juga, entah orang Jawa, entah Romawi, entah orang Amerika, Afrika. Hati manusia sebetulnya ya diberi kemampuan yang sama oleh Tuhan, yang kita sebut dengan hati nurani. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Lakukan yang mulia, yang luhur, yang encouraging, yang penuh harapan, yang positif, dan hindari yang negatif. Dan itu berlangsung sejak manusia diciptakan hingga besar. Contoh perwira Romawi ini, perwira loh, bukan kroco-kroco, tapi perwira yang memiliki 100 orang anak buah. Dan perwira ini mempunyai perhatian kepada hamba. Dan itu menunjukkan kepada dia bagaimana dia mempunyai relasi yang baik dengan orang-orang Yahudi. Meskipun orang Yahudi dijajah dan dia menjadi musuh bagi orang Yahudi. Tapi dia sikap kemanusiaannya kepada siapapun. Tidak dibatasi oleh agama, tidak dibatasi oleh suku, tidak dibatasi oleh kekuasaan. Tetapi sangat manusia. Dan dia minta kepada Yesus supaya datang menyembuhkan hamba ini. Hamba ini orang Yahudi. Ya. Dan Yesus mengerti apa yang menjadi iman, sikap, perilaku dan keutamaan dari perwira ini. Dan Yesus dengan gegap gempita datang ke rumah orang itu. Setelah si perwira itu minta kepada tetua-tetua Yahudi untuk datang kepada Yesus, ya, bukan untuk menyembuhkan anak atau saudara dari perwira itu, bukan, tapi hambanya yang orang Yahudi. Dan tetua Yahudi minta menyembuhkannya karena si perwira itu sering menolong peribadatan dan bangunan ibadah sinagoga orang Yahudi. Dan Yesus datang. Dan sementara dalam perjalanan datanglah sahabat-sahabat si raja, si perwira itu bahwa gak usah datang. Ya, gak usah datang karena bersabda saja, karena dia sebagai pemimpin perwira dengan berkata itu dia sudah dapat disembuhkan. Semakin heran, semakin kagum Yesus akan perkembangan iman kepercayaan orang Yahudi itu, ya, dan sembuh. Nah, di sini saya mau mengatakan ada satu hal yang penting di dalam kehidupan kita, yaitu adalah sikap kita, sikap manusiawi kita, sikap perjuangan kita, ya. Keyakinan kita itu sangat menentukan. Mengapa seringkali kita merasa doa kita tidak dipenuhi, tidak dikabulkan? Ya. Karena kita sendiri mungkin tidak serius, tidak sungguh-sungguh, tidak penuh perjuangan, tidak penuh mungkin dalam tanda petik. Itu aspek yang perlu kita perhatikan, karena seringkali kita menganggap bahwa kita memerintah Tuhan, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong, dan segala macam. Tapi kita sendiri tidak pernah melakukan atau jarang melakukan dengan sungguh-sungguh. Misalnya saya memberi waktu luang, ya, duduk diam hening dengan niat yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Niat, ya, permohonan batin. Kemudian hati kita apakah sesuai dengan yang kumohonkan. Pikiran kita juga akan kesatuan dan mulut kita. Jadi kesatuan dalam seluruh diri kita.
pikiran, hati, mulut, perasaan, niat disatu menjadi satu gitu loh. Ya, nah jadi ada unsur di situ yang harus kita perhatikan seperti si perwira itu. Ya, jadi dia sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus dapat melakukan itu, dan itu juga menjadi salah satu syarat kita supaya kita juga memiliki hal yang serupa, ya, supaya permohonan-permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi saudaraku, bukan berarti Tuhan juga ada saat-saatnya Tuhan juga tahu apa yang ada dalam pergulatan batin kita. Ada saat-saatnya Tuhan tahu, dan Tuhan bebas melakukan apa yang dia mau. Mungkin dia langsung pergi, mungkin dia langsung menyembuhkan, tapi juga mungkin dia mendidik kita untuk memiliki sikap ini. Penuh iman, penuh keyakinan, ya, mulut kita satu dengan pikiran, dengan perasaan, dan ya, ada waktu yang kita berikan supaya kita bisa berdialog, berkomunikasi, dan membaca sabda Allah. Jadi saya mengatakan ada dua unsur penting di situ, adalah unsur objektivitas. Allah berbelas kasih, Allah peduli dengan kita. Tetapi unsur subjektivitas kita juga harus kita ikuti gitu loh. Jadi kita tidak sekedar hanya meminta Tuhan, ya, seolah-olah dia kita suruh, kita adalah juragan yang minta Tuhan bantu aku, Tuhan bantu ini, bukan itu. Ya. Berikan waktu Anda, berikan hati Anda, berikan pikiran Anda, berikan mulut Anda, ya, dengan seluruh diri Anda, kesungguhan itu, dan bersujud kepada Tuhan bahwa Tuhan dapat melakukan apa yang mungkin dapat kita lakukan. Karena hak disetujui atau tidak itu bukan kita, Tuhan. Jadi inilah cara kita memandang dan melihat kehidupan kita, cara kita berdoa, dan inilah contoh dari si perwira itu. Dan satu unsur penting di dalam itu adalah karena hak Tuhan, maka kita hanya punya kerendahan hati. Ya. Tuhan, bersabdalah saja, hamba-Mu mendengarkan. Tuhan, aku tidak pantas Engkau datang padaku, tapi bersabdalah saja, maka aku akan sembuh. Nah, itu bentuk kerendahan hati. Tidak menuntut, tidak marah. Ya. Kita yakin, tetapi tidak seperti mengomando, mendikte Tuhan. Seperti Bunda Maria, let it be, terjadilah padaku menurut perkataan. Semoga Anda dan kita semua belajar mereview kembali bentuk doa-doa kita, ya. Jadi kita bentuk review kita. Sejauh mana kita memerintah Tuhan, sejauh mana kita mendikte Tuhan, sejauh mana kita mengomando Tuhan. Nah, itulah seringkali doa kita tidak dikabulkan karena sikap arogan kita, bukan kerendahan hati kita. Semoga Anda dan saya belajar kembali mereview bentuk-bentuk doa kita. Ya, jadi terus-menerus kita mereview. Dan sejauh mana dalam pengalaman doa itu, pikiran saya berubah, hati saya menjadi lebih rendah hati, saya bersedia meluangkan waktu, saya bersedia untuk doa rosario, saya bersedia untuk baca kitab suci. Itu bentuk buah-buah dari sikap kita yang rendah hati. Sekali lagi, karena tidak tergantung dari saya, tapi tergantung dari Tuhan. Tapi saya juga berusaha semaksimal mungkin meletakkan semua persembahan hidup saya kepada Tuhan. Mari kita belajar melihat hidup doa kita seperti Bunda Maria. Let it be. Terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Tuhan berkati Anda semua. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.